Selamat sore sedulur Bugilham. Kali ini kita di kantor YLBK ditemani oleh Abah Safari. Abah Safari ini adalah salah satu penggiat konsumen yang kader konsumen. Oke, Bah? Siap, boleh. Gimana, Bah, ini? Kabarnya, Bah? Alhamdulillah sehat. Aduh. Abah kalau di YLBK itu udah berapa lama, Bah? Saya udah sekitar 2015. 2014-15, sangat luar biasa, Bah, ya. Apa sih, Bah, yang menjadi misi harapan? Jadi begini. Boleh agak panjang enggak cerita ngobrol? Iya, boleh dong. Jadi kita ini menghadapi dengan apa? Interaksi konsumen. Yang dari dulu adalah mulai dari sistem barter. Akhirnya kan sistem keuangan. Hingga akhirnya sampai sekarang apa? Dengan sistem e-commerce, elektronik, uang elektronik. Ya. Akhirnya berarti apa? Di sini kita perlu adanya apa? Bukan kebijakan ya, aturan-aturan tentang konsumen yang lebih relevan dengan kondisi sekarang. Oke. Jadi konsumen itu kebijakan konsumen itu harus ada antisipasi gitu kan ya. Artinya dari ranah publik tersebut harus ada perubahan. Jangan sampai yang dulu pasal tentang konsumen itu sudah tidak fleksibel lagi. Harus lebih diatur. Nah, Bah, sebelum memulai itu, Bah, di Majalengka sendiri sebenarnya problematika apa sih yang sangat sangat dekat, sangat benar-benar terjadi di dalam masyarakat? Jadi masyarakat Majalengka nih, sejauh pemantauan saya dari zaman dulu, bahwa mereka kadang-kala kurang paham makna arti konsumen itu sendiri apa. Padahal perlu kita jelaskan ya, kita perlu ada kesalahan bahwa yang namanya konsumen itu adalah seseorang penerima akhir. Jadi apakah dia berbelanja, dia menerima barang, apakah dia menerima bantuan atau dari siapa, maka dia penerima akhir seseorang itulah konsumen. Nah, di dalam penerimaan hak-hak tersebut, dia memiliki kewajiban juga hak-hak yang harusnya terlindungi. Tapi dengan adanya kondisi sekarang ada pasar, ada retail, ya, ada dan lain sebagainya, itu memaksa konsumen akhirnya bungkam, sehingga dia tidak mau mengadu karena dianya sendiri tidak paham tentang bagaimana dia seharusnya. Dalam perjalanan YLBK sendiri nih, Bah, Abah sebagai kader, apa sih halangan dan rintangan yang sering terjadi? Ya, rintangan dari konsumen itu tadi dia. Jadi ketika konsumen misalnya menerima layanan, si konsumen tersebut misalnya dengan BPJS, dia menerima hambatan selama prosedur tersebut. Namun kendalanya bahwa dia itu tidak mau mengungkap. Karena apa? Karena dia sulit untuk mengadu harus kemana, itu kan ya, untuk menyelesaikannya harus seperti apa. Karena anggapan mereka bahwa konsumen itu sendirian. Padahal setiap individu masyarakat itu adalah konsumen. Jadi konsumen itu yaitu setiap seorang manusia atau masyarakat di mana ia berhadapan dengan sosial interaksinya, maka itulah konsumen. Oke. Bah, gini nih, Bah, bahwa saya pernah sedikit membaca nih di beberapa media bahwa salah satunya yang terdekat nih, beberapa bulan kemarin YLBK bersama masyarakat Cicurug itu mencoba menanyakan tentang adanya tower yang ada di daerah Cicurug. Nah, apa sih, Pak, sebenarnya yang terjadi di situ? Nah, sebenarnya begini ya. Kita harus pahami dulu yang namanya konsep publik. Publik itu adalah secara bersama-sama masyarakat. Kita harus dilihat dulu apakah itu suatu hukum. Nah, itu kan ya. Dalam konsumen itu berarti maksudnya hukum privat, artinya perseorangan. Iya. Tapi ketika bersama dia menjadi hukum publik. Artinya suatu peraturan itu bisa diatur, harus disetujui oleh hukum publik tersebut. Nah, artinya norma dan nilai itulah yang harus dikedepankan untuk berhadapan dengan konsumen, gitu kan ya. Jadi artinya ketika untuk sebuah tower, maka ternyata masyarakat sekitar tidak mendukung, ya jangan. Itu ya. Karena masyarakat memiliki hak domisili
terkait di sana, terkait dengan interaksi dan dampak segala sebagainya gitu kan. Jadi artinya apa? Payung hukum harus bersinergi dengan kondisi masyarakat itu sendiri, jangan dipaksakan. Gitu. Nah, sebenarnya Pak, kalau kita melihat dari polemik awal kan posisinya nih bahwa tower itu sudah ada sebagian masyarakat yang menandatangani. Ya, ya. Tapi ketika kita melihat klarifikasi bahwa yang menandatangani izin tersebut Ya. itu kategorinya tidak layak. Maksudnya tidak layak ini usia yang Ya. sudah tua, artinya tidak banyak mengerti apa yang menjadi kebutuhan saat ini. Ya. Nah, menurut Abah bahwa seorang pelaku usaha yang Ya. memaksakan kehendak dengan mengatasnamakan pemerintah. Ya. Nah, ini konteksnya kan seperti itu, Pak ya. Artinya dengan perizinan kan begitu. Itu bagaimana sih, Pak sebenarnya? Dalam hal ini kan ini mohon maaf ya ini ya sebenarnya kan pemerintah itu kan hanya menerima dari manakala disetujui oleh masyarakat. Manakala disetujui oleh masyarakat. Oke. Kalau tidak ada itu kan nanti ya tidak dipaksakan, jangan sampai pemerintah itu berbenturan sama masyarakat itu sendiri. Tapi permasalahannya adalah tentang penyedia telekomunikasi itu kan yang ngotot mau di sana. Nah, permasalahan di sana kan sebenarnya kan tidak selesai. Seharusnya ketika lembaga konsumen turun untuk menengahi masyarakat bersama pemerintah itu kan ya dengan aparat desa setempat, nah itu harusnya timbul solusi. Solusinya itu apa? Sampai sekarang menunggu ya tidak ada. Padahal kan cuma simpel. Bisa nggak sekiranya dipindahkan di titik yang aman? Jangan di titik hunian. Karena apa? Karena resikonya banyak. Misalnya ada resiko kanker, misalnya dengan radiasinya, terus ada resiko bangunan, tower yang tinggi dekat dengan hunian, itu kan dan sebagainya. Sekalipun sebenarnya masyarakat juga kan memiliki manfaat, yaitu dapat mengakses signal-signal itu. Ya. Oke, nah, ini cukup menarik. Tapi para sedulur, kalau kita mengutik hanya satu persoalan itu kan tidak adil. Maka ini ada satu lagi nih yang saya ingin coba tanyakan. Apa sih gagasan YLBK dan yang sampai hari ini masih dikawal? Ya. Nah, bentar, Ya, Pak. siap. Nah, gagasan itu bahkan sudah menjadi rutinitas per tahun. Salah satunya gagasan itu adalah survei IKM di Rumah Sakit Majalengka. Mungkin ini sedikit sedikit banyak para sedulur itu tidak mengetahui bahwa rumah sakit di Majalengka itu semakin tahun itu akan ada perubahan kebaikan. Nah, ini saya akan tanyakan langsung bahwa salah satu penggagas kemajuan itu dari YLBK. Nah, Abah sendiri salah satu konseptor tentang bagaimana rumah sakit itu maju dalam bertahap. Bah, nah ini Bah, tuh gagasan gagasan tentang perbaikan di rumah sakit. Awalnya bagaimana itu Bah? Jadi kan begini ya, ceritanya kan tentang Permen Permen Pak RB ya, nomor tahun berapa? Tahun 2017 nih yang terbaru ya, nomor 14 tahun 2017 itu tentang standar bahwa pelayanan publik itu wajib menerapkan indeks kepuasan konsumen, indeks kepuasan masyarakat. Jadi untuk barometer ruang publik, nah, misalnya kantor ataupun layanan apa yang sifatnya berhadapan langsung dengan masyarakat dan melayani masyarakat, maka hukumnya menurut peraturan itu ya wajib diadakan mengeluarkan nilai indeks kepuasan masyarakat itu sendiri. Karena apa? Karena dari indeks kepuasan tersebut masyarakat dapat menilai. Jadi yang menilai baik, buruk atau kurang itu bukan pemerintah atau bukan lembaga-lembaga tertentu, tapi masyarakat sendirilah yang mengkontrol. Itu artinya apa? Yaitu yang mengkontrol masyarakat, karena masyarakat itu sendirilah yang menerima layanan begitu. Oke, Bah, di tahun pertama ini sebenarnya berapa tahun sih sudah dikawal oleh YLBK? Dari 2015. 2015 ya. Nah, di tahun pertama nih
Ada tidak hambatan atau halangan ketika masuk ke rumah sakit itu? Halangan masuk ke rumah sakit ya banyak ya. Salah satunya bahwa masih ada konotasi buruk tentang statistik. Oh, statistik itu berdasarkan angka-angka, misalnya ini cuma menghitung berapa yang puas, berapa yang kurang puas. Ya udah, hasilnya seperti itu. Tapi dalam penelitian kami hasil masyarakat tersebut ya harus dikaji ulang. Karena apa? Karena kami sebagai observer langsung yang turun bisa menilai sejauh mana responden menjawab tersebut. Artinya apa? Bahwa sebagai observer kita memiliki key responden. Jadi intinya kunci-kunci responden tersebut puas atau tidak kan terlihat. Gitu kan. Sebenarnya kan kunci konsumen itu simpel ya, saya beberkan ya. Saya beberkan tentang kunci konsumen mengenai kepuasan. Itu di emoticon, itu simpel ya. Jadi program saya ini dari dulu bersama YLBK tersebut adalah untuk menganalisis apa pola pikir masyarakat tentang konsumenan. Karena masyarakat itu tidak bisa hidup sendirian sebagai makhluk sosial, maka ia hidup berdampingan dan bermasyarakat. Artinya apa? Setiap hak hidup sendirian itu perlu dilindungi, gitu kan ya, dalam interaksinya, gitu kan ya. Baik dalam perdagangan, penerimaan kesehatan, listrik dan lain sebagainya itu harus dilindungi. Karena apa? Karena sebagai hampir seluruhnya pelaku-pelaku usaha tersebut mengambil keuntungan dari konsumen, gitu. Karena kalau tanpa konsumen laku nggak dagang, gitu. Kalau rumah sakit buka tapi tidak ada pasien, laku nggak kan gitu. Atau rumah sakitnya punya citra buruk Ya udah jatuh. Maka di sana berlakulah hukum konsumen. Mau laku nggak, kan gitu. Seperti itu. Kalau mau laku berarti harus dibenahi gitu kan. Cuman cara membenahinya itu jangan semena-mena berdasarkan harus ini sesuai standar ini. Tetapi kita kaji, bukan berarti kita menghalau standarnya. Standar itu perlu. Karena apa? Karena untuk mengatur maka diperlukan standar. Nah, standar itu direlevansikan, disinkronkan atau disinergiskan dengan kondisi kebutuhan masyarakat. Kalau kondisi kebutuhan masyarakat atau konsumen tersebut tidak terpenuhi, ya buat apa? Berarti artinya apa? Ketika kebutuhan tersebut tidak menjadi harapan-harapan yang dicita-citakan. Gitu. Nah, oke, Pak. Di tahun pertama nih, Pak, rumah sakit ketika masuk ke rumah sakit, langkahnya apa saja sih? Apakah langsung datang ke rumah sakit menawarkan survei atau memang ada regulasi dari pemerintah daerah? Karena kan bagaimanapun juga rumah sakit itu salah satunya adalah pembiayaan melalui anggaran daerah. Apa saja sih langkah-langkah itu? Saya langkahnya mungkin langkah teknis itu oleh ketua ya, oleh pendekatan seperti apa. Saya akan langkah secara konsep aja lah. Ya. Bahwa konsepnya begini, bahwa rumah sakit misalnya memberikan pelayanan yang buruk. Kenapa saya bilang buruk? Misalnya karena banyaknya pasien-pasien yang mengeluh, mengadu, kan? BPJS-nya belum aktif, apa segala macam saat berobat dimarah-marahi dan lain sebagainya. Itu akhirnya banyaklah pengaduan. Akhirnya apa? Kami lembaga konsumen itu kan berdampingan. Artinya apa? Lembaga pemberdayaan konsumen swadaya masyarakat. Artinya bahwa lembaga konsumen ini bersama masyarakat menggedor, terus menggedor, tapi dengan cara-cara yang santun. Hingga akhirnya kan berarti kan sebenarnya apa yang harus dilakukan? Maka diserahkanlah. Dalam survei itu diserahkan ke lembaga konsumen. Mungkin pasien seperti itu. Nah, nanti dalam langkah-langkah survei tersebut dikaji, hasilnya disodorkan. Mau nggak berubah? Nah, ternyata rumah sakit di Majalengka, alhamdulillah, nyatanya mau berubah. Itu kan ketika kami sodorkan, misalnya sistem informasi kurang. Sekarang misalnya zaman aplikasi, mana aplikasinya ada keluar. Terus misalnya kurang ruang buat alat jantung, akhirnya kan dikeluarkan dengan kebijakan pimpinan. Oh, itu salah satu hasil dari survei itu, Pak ya? Itu misalnya kurang bangunan yang lebih meningkat lah misalnya. Misalnya malu lah sama dengan instansi-instansi misalnya perbankan yang ada customer service, ada meja-meja khusus kan bisa seperti itulah. Oke. Sangat luar biasa sedulur ini bahwa YLBK itu ternyata tidak sekedar melakukan edukasi ke masyarakat. Bahkan YLBK juga mengedukasi para pelaku usaha. Nah, kategori pelaku usaha yang sering didampingi oleh YLBK itu apa sih?
Ya berarti kan sebenarnya pelaku usaha yang baik dia adalah yang memahami konsumen. Yang memahami konsumen. Yang memahami konsumen. Karena apa? Karena emang pelaku usaha tidak belanja lagi, gitu kan ya. Pelaku usaha juga kan manusia, pasti dia butuh berbelanja apa. Gitu. Sekalipun misalnya dia dagang bawang, tapi kan dia butuh mentimun, misalnya kan dia jadi konsumen juga. Akhirnya kan cara-cara yang dipahami tersebut jangan sampai dilakukan oleh pelaku usaha tersebut menjadi apa? Untuk memasukkan unsur-unsur curang karena tahu kan gitu kan ya. Nah, itu yang kurang suka. Justru bagaimana caranya bisa meluruskan para pelaku usaha itu melalui konsumen. Nah, salah satu aja pelaku usaha atau siapa sih yang sudah didampingi secara langsung oleh YLBK? Sebenarnya kan pelaku usaha dan konsumen itu berhadap-hadapan. Sebenarnya, jadi intinya tidak bisa langsung saling membina itu ya. Tetapi yang membina itu ya kelembagaan. Gitu. Dimana kelembagaan misalnya ada sisi konsumen, lalu di sini ada sisi pelaku usaha. Maka dimediasilah sisi konsumen dan pelaku usaha tersebut. Jadi yang terbina oleh lembaga konsumen ya YLBK itu ya ketua itu ya banyak ya. Salah satunya misalnya tentang perbankan, misalnya ada Bank Jabar, misalnya ada PDAM, ada listrik dan sebagainya lah gitu. Berarti pelaku usaha yang bukan swasta juga ya, artinya yang memang notabene adalah badan usaha milik daerah Ya, juga daerah. itu menjadi Iya. salah satu kerja YLBK untuk mengedukasi, Iya, mendampingi ya. didampingi, harus edukasi. Saya hampir setiap bulan adalah melampirkan surat itu dengan cara-cara yang halus santun, misalnya melalui surat. Misalnya ke beberapa dinas, ini ada kurang seperti itu, mohon diperhatikan konsumen, untuk harapan kebutuhan konsumen. Oke, sedulur, ini obrolannya luar biasa. Nanti kita akan lanjut. Terima kasih Abah yang sudah. Pesan-pesan ya. Oke, ya ini sedikit bocoran nih buat konsumen nih di masyarakat Majalengka, khususnya Jawa Barat dan Indonesia lah. Bahwa YLBK ini konsumen cerdas ini sekarang ini sedang mengimplementasikan, mencoba program itu yang pertama yaitu signal fase. Jadi mencari signal-signal. Misalnya nih di sini ada yang terjerat hukum apa, berhadapan dengan hukum apa. Oh di sini terkebiri oleh aturan sehingga dia harus membayar mahal harga-harga. Itu melalui signal-signal tersebut. Misalnya di sebelah alun-alun yang kasus kemarin itu ada perkelahian, itu maksudnya signal yang harus dibenahi. Pemerintah kemana saja kan seperti itu signal-signal. Nah ketika signal-signal muncul maka itu harus segera direspon melalui inisiator seperti halnya kan ada di mana itu di desa Pencak Suji kan mulai di inisiator gagas lah bahwa konsumen itu harus bergabung gitu kan ya, karena apa, kerugian konsumen meskipun 100 rupiah tapi koridornya banyak, berapa ribu jiwa penduduk misalnya yang berbelanja ke minimarket, dikorupsi 100 sekarang tapi kan kali 1000 berapa gitu. Artinya apa? Hukum publik itu harus ditegakkan. Yang pada akhirnya nantinya apa? Yang saya harapkan ke depannya bahwa konsumen itu menjadi konsumen cerdas ya, atau smart consumer. Smart consumer yang ketika yang saya harapkan adalah konsumen menjadi smart consumer, menjadi cerdas. Kemudian pemerintah menjadi merespon dan pelaku usaha menindaklanjuti apa yang direspon, harapan-harapan dari konsumen tersebut. Yang pada akhirnya apa? Yang pada akhirnya kita akan ciptakan sebagai sebuah Smile City. Kota yang tersenyum. Karena saya kota yang tersenyum gitu. Karena kan ketika kita melihat sosok misalnya kita ke rumah sakit atau ke minimarket, ada yang kurang tersenyum, kira-kira pelayanannya apa? Seperti apa? Jadi simpel ya, titik tolak konsumen, melihat konsumen yaitu emotikonnya, raut wajah muka seorang. Jadi konsep ke depan kami adalah Smile City yang pada akhirnya kita mengembangkan ruang-ruang bagi konsumen, ruang-ruang bagi pedagang agar semuanya bisa saling berinteraksi secara sinergis, secara sistem dengan mekanisme yang teratur, bukan diamankan atau dicarikan berarti diusir, tapi dibenahi. Pelaku usaha di alun misalnya dibenahi, pelaku usaha di mana dibenahi, lebih rapi dan teratur hingga akhirnya konsumen merasa puas, ya smile. Yang pada akhirnya nanti kita akan membentuk public sphere yang akhirnya civil power
maka kekuatan dan kedaulatan adalah berada di tangan rakyat. Hidup rakyat. Aduh, ini Mungkin saja. untuk sesi ini memang dibatasi karena nanti akan lebih panjang nih, Bah. Kita juga dari ini tindak lanjut sama Pak Ketua lah. iya, nanti kita akan ngobrol lebih dalam antara Abah, nanti juga kita undang lagi salah satu narasumber, salah satu penggiat lain. Kita coba untuk kolaborasi sih tentang perbaikan di Majalengka ya. Ya. Khususnya di konsumen. Oke, terima kasih para sedulur yang menonton. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dukung channel ini untuk konsumen cerdas. Hidup Majalengka. Salam konsumen. Salam konsumen.